Rido Setia Farm. Sebentar guys. Cantik oi. Assalamualaikum semuanya. Kita ini kan baru naik. Tolong kalau nggak keberatan tetap layar oren. Terima kasih. Apa kabar? Umi baru live lagi. Kangen nungguin Umi. Anak Umi apa kabar? Masa anak-anaknya bapak-bapak semua? Disclaimer di sini bukan cuma bapak-bapak, ada mas-mas, ada adik-adik, ada ibu-ibu, ya nggak? Allah. Aduh, mas-mas ya. Di sini banyak mas-mas. Aku lagi nyari mas-mas Jawa yang single, ada gak? Mas-mas Jawa yang single. Sukabumi, aku balita. Balita, aku nggak percaya kamu balita. Om. Wah tenan. Apa kita PK sama Kalis ya? Aku pengen deh PK sama Kalis, tapi nggak mungkin Kalis mau PK sama aku. Emang siapa aku, guys? Wah, apa kata Bang 88? Udah penuh, mau pindah tempat. Udah penuh, pindah tempat ya Bang? Oke. Kemana pindahnya ya guys? Kemana guys? Gini mataku masih kelihatan tidak? Kacau. Aduh. Nih. Gue kesel, udah tau gak bisa ngimpet orang. Amoy berubah jadi amoy ngepet. Oke, jumpa lagi teman-teman. Kehadiran Aimi Amoy menjadikan atau menambah suasana baru di teman-teman Sobat Ngarit maupun teman-teman pasukan Cikro. Setelah Mas Yun yang jarang sekali live, hanya Rido saja, kemudian beberapa Sri Kandi juga memang sudah jarang sekali live. Dan ketika Mas Yun live pun hanya sekedar berbincang biasa, tanpa ada PK, tanpa ada bucinan-bucinan dengan lawan matchnya. Nah, karena kalau kita perhatikan, yang ini menurut pendapat saya pribadi teman-teman ya, yang lebih tertarik dengan Mas Yun secara pribadi maupun Mas Yun sebagai seorang dengan profesi tertentu, itu hanya sekian persen saja teman-teman. Diakui atau tidak, lebih banyak teman-teman yang tertarik dengan kisah percintaan Mas Yun, lebih tertarik dengan perbucinan, entah itu hanya sekedar hiburan atau memang kisah percintaan Mas Yun yang sebenarnya. Harus kita akui itu teman-teman. Baik, kalau kita lihat sekarang kehadiran Aimi yang seolah-olah itu menjadi penyegar baru untuk teman-teman Sobat Ngarit, teman-teman tim Cikro. Karena selain Rido, ada Aimi Amoy yang kalau kita lihat gaya bercanda, jok-jok yang dikeluarkan itu 11-12 lah kalau dibanding dengan Rido. Bahkan teman-teman menjuluki mereka duo mendu, karena memang randoman yang dibuat Rido dengan Aimi itu mirip-mirip teman. Ya cukuplah untuk bahan hiburan kita ketika menonton live dari banyak host Sobat Ngarit teman-teman. Tapi sekali lagi, jangan kita lupakan yang lain. Kita support juga teman-teman kita yang penontonnya sedikit. Kita ramaikan room-roomnya mereka. Jangan karena kita hanya tertarik dengan 1-2 orang, kemudian kita hanya menonton mereka saja. Teman-teman yang host kecil juga pantas untuk kita hargai teman-teman.
Ya, Ridho bisa apa? Beliau bisa kepindil-pindil. Masa? Iya. Kacau nih Pak Klayeng. Aku nggak mau merebut Ridho. Kalau Ridho kepindil-pindil sama kamu gimana? Ya nggak tahu ya. Aduh. Muga-muga Icah ndak ndelok iki. Muga-muga Icah ndak ndelok iki ya. Oh, masih satu Muga-muga bulan. Icah nggak lihat. Muga-muga Icah nggak lihat ini. Dia selalu lihat ikotan orang-orang. Masa enggak? Enggak tahu. Nanti ngomel-ngomelnya ke aku lagi Pak ya. Ya lo Bang 88. Ini hanya hiburan teman-teman ya. Memang Pak Klayeng beberapa hari terakhir ini lebih sering match dengan Amoy teman. Dan teman-teman yang di roomnya Aimi itu terus terang saja masih banyak yang menjodohkan dengan Ridho. Kita anggap itu sebagai hiburan teman. Karena kalau kita lihat dari usia, dari ya berbagai macam hal lah, mungkin masih banyak yang lebih pantasnya, lebih cocoknya itu sebagai keluarga, sebagai kakak adik teman. Jadi apapun yang ada di medsos itu jangan kemudian kita tarik kesimpulan, oh ternyata si A begini, si B begini. Tidak teman. Media sosial adalah media hiburan, itu yang perlu kita ingat teman. Kata-kata baru. Boleh. Pokoknya ada tappingan yang nggak jelas ya. Pedodel. Ya selesai. Pedodel. Ini teman. Kalau kita lihat Gung Ayu juga sekarang intensitas untuk mengenalkan Sobat Ngarit sudah mulai berkurang. Demikian juga dengan teman-teman Sri Kandi yang lain. Kita sadari atau tidak, kegaduhan yang akhir-akhir ini terjadi itu memiliki dampak yang sangat besar teman-teman. Ketika ada kubu-kubuan, kemudian saling sindir melalui VT, membongkar aib melalui VT, atau apapun itu teman, atas dasar mencari kebenaran atau hanya mencari pembenaran, itu hal yang lain teman. Yang kita lihat adalah dampaknya. Disadari atau tidak, sudah banyak dari teman-teman kita, para konten kreator, yang selama ini memang sangat antusias untuk memperkenalkan Sobat Ngarit, untuk memperbincangkan Sobat Ngarit. Sedikit demi sedikit sudah mulai menarik diri. Banyak dari mereka yang sudah mulai tidak membuat konten yang berkaitan dengan Sobat Ngarit. Dan teman-teman secara umum juga sudah mulai enggan untuk berbicara atau membahas yang berkaitan dengan Sobat Ngarit, Oscar Farm, atau apapun yang bersentuhan dengan Sobat Ngarit. Itu yang sangat memprihatinkan teman-teman. Kenapa? Semua itu timbul sebagai dampak dari kegaduhan yang sedang terjadi teman-teman. Padahal terus terang kita sendiri sebenarnya tidak paham apa yang mereka perdebatkan, apa yang mereka perbincangkan. Yang kita tahu adalah setiap pribadi kita mengambil kesimpulan masing-masing. Berasumsi, oh ternyata si A seperti ini, si B seperti ini. Kemudian yang muncul adalah keengganan untuk terlibat lebih dalam lagi. Termasuk terlibat untuk berbuat baik dalam wadah Sobat Ngarit. Itu yang sangat terlihat teman-teman. Coba contohnya, teman-teman di daerah sekarang sudah jarang sekali yang melakukan kopdar. Jarang sekali yang melakukan berbagi. Yang sempat saya lihat itu hanya teman-teman di Riau, Mas Andri. Beliau yang konsisten selalu berbagi,
Ini yang sangat miris untuk kita semua teman-teman. Hanya karena ulah 1-2 orang, kemudian sepertinya Sobat Ngarit terbawa begitu dalam, terbawa begitu jauh. Padahal kalau kita ingin berbuat sesuatu yang baik, tidak perlu kita melihat hal-hal yang tidak baik. Kita fokus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Menjalin silaturahmi, membangun kekeluargaan, berbagi dalam wadah Sobat Ngarit, itu lebih penting. Dan itu yang sekarang mulai terlupakan teman-teman. Ya mudah-mudahan kita memiliki keinginan yang sama teman-teman, untuk kembali membangun, membesarkan wadah Sobat Ngarit, mensupport Mas Iyun dengan Oscar Farm-nya. Tujuannya apa? Berbagi kebaikan, agar silaturahmi itu bukan hanya orang-orang terdekat saja, tapi juga teman-teman yang jauh. Apa yang terjadi dengan persepsi dari teman-teman ke Sobat Ngarit di Bali, itu juga cukup memprihatinkan untuk saya pribadi teman-teman. Mereka selalu berpikiran negatif dengan apa yang dilakukan teman-teman Sobat Ngarit di Bali. Mereka berasumsi Sobat Ngarit di Bali itu sudah lepas dari Sobat Ngarit Nusantara. Biarkanlah mereka membangun kelompok sendiri. Komentar-komentar seperti itu yang sebenarnya itu menjatuhkan mental teman-teman di Bali sendiri teman. Jangan karena kesalahan dari 1-2 orang kemudian kita timpakan ke teman-teman secara komunal, secara umum. Padahal mereka sudah bersusah payah bagaimana caranya untuk bermanfaat di dalam wadah Sobat Ngarit teman. Kita hargai mereka, kita dukung mereka selagi yang mereka lakukan itu demi kebaikan teman-teman. Kesampingkan argumentasi-argumentasi yang tidak baik, kesampingkan apa yang selama ini menjadi persepsi kita teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan. Srek.